Kita satu dunia, kita satu Indonesia, kita satukan visi misi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas tentang kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana kurikulum itu kita harus sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bagaimana seharusnya kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Dan apa fungsi dari kurikulum? Fungsi dari kurikulum yang pertama yakni sebagai panduan untuk merencanakan dan mengatur proses pembelajaran di sebuah institusi pendidikan. Kedua, kurikulum memberikan arah dan struktur yang jelas tentang apa yang harus diajarkan dan dipelajari dalam suatu kurun waktu tertentu. Dan fungsi yang ketiga yakni kurikulum mencakup rencana pembelajaran, tujuan pendidikan, materi pelajaran, metode pengajaran, serta penilaian dan evaluasi hasil belajar. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait kurikulum, yakni mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan dunia pendidikan selalu berubah seiring perkembangan zaman. Pertama, yakni dilihat dari perkembangan pengetahuan dan teknologi, yakni pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan cepat. Kurikulum perlu mengakomodasi perkembangan ini untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Misalnya, penekanan pada pemrograman komputer dan literasi digital yang lebih kuat saat ini adalah refleksi dari perkembangan teknologi informasi. Kedua, yakni kebutuhan siswa yang beragam. Setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan bakat yang berbeda. Kurikulum perlu dapat memperhatikan perbedaan ini dan memberikan pengalaman pembelajaran yang sesuai untuk setiap individu. Pendidikan inklusif juga mendorong perubahan dalam kurikulum untuk mengakomodasi kebutuhan siswa dengan keberagaman kemampuan dan latar belakang. Ketiga, yakni perspektif global, yakni di mana kurikulum perlu mencakup perspektif global, memperkenalkan isu-isu global, dan mempromosikan pemahaman lintas budaya. Perubahan dalam kurikulum adalah respon terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depannya. KOSP dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan. Hal ini memungkinkan sekolah untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa serta kondisi lingkungan belajarnya yang unik. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan KOSP? Dalam hal ini, penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KOSP memerlukan perhatian yang cermat agar dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dan memastikan pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan KOSP, yakni menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, kedua, merumuskan visi, misi, tujuan, ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran, keempat, menyusun rencana pembelajaran, dan kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam hal berbagi praktik baik. Terima kasih.